Film dibuka di Thailand, di mana seorang arkeolog bernama Luke Purdue telah mencuri sebuah lukisan dari mafia di Thailand. Alhasil, beberapa anak buah mafia yang dipimpin oleh Kasem pun mengejar Luke di jalanan. Sebisa mungkin Luke menghindari mereka dan masuk ke gang-gang kecil dan bahkan ke dalam pasar. Tapi Kasem dan anak buahnya tetap mengejar Luke dengan mobilnya. Sedangkan Luke mencuri motor gerobak milik warga dan kabur ke stasiun. Di situ Luke lalu mendapat telepon dari teman satu timnya yang bernama Murphy untuk meminta Luke segera menemuinya di bandara. Tapi karena tak cukup waktu, alhasil Luke pun pergi naik kereta. Meskipun hampir ketinggalan kereta, Luke sebisa mungkin lari dan naik ke gerbong kereta tersebut. Di malam harinya saat Luke tertidur, ia bermimpi sedang berada di sebuah bangunan kuno dan mencuri topeng emas yang bercahaya. Tapi setelah itu ia terbangun dan mendapati seorang wanita di depannya. Wanita itu bernama Esme, wanita misterius yang juga ingin merebut lukisan itu dari Luke. Esme mengaku kalau ia bekerja untuk memulihkan lukisan langka serta unik dan kedatangannya itu bersama ante-antenya untuk merebut lukisan yang diambil oleh Luke. Tapi tentunya Luke menolak untuk menyerahkan lukisan tersebut, sehingga membuat Esme dan ante-antenya mulai menyerang Luke. Tetapi Luke mampu melawan balik mereka dan kemudian mengunci Esme di dalam toilet. Luke lalu lanjut memanjat ke atap gerbong kemudian melompat ke menara air. Dan setelah itu Luke baru menelpon rekan satu timnya untuk menjemputnya. Sementara itu di London, adiknya Luke yang bernama Charlotte sedang membahas tentang perceraiannya dengan mantan suaminya yaitu Harold dan pengacaranya. Hal itu karena keduanya ingin merebut hak asuh penuh atas anak mereka yaitu Thomas. Setelah itu, Charlotte kembali bekerja di museum dan terkejut melihat kakaknya di sana. Di situ Luke pura-pura datang untuk meniliki Charlotte karena sudah lama tak bertemu. Luke kemudian mengajak Charlotte agar bergabung kembali dengannya untuk berpetualang seperti mereka dulu saat bersama ayah mereka. Namun Charlotte menolak, mengingat kalau Charlotte sudah menjadi seorang ibu dan ingin fokus ke pekerjaannya sebagai kurator. Luke lalu mengalihkan perhatian Charlotte ke salah satu lukisan dan mengatakan kalau ada kerusakan di lukisan tersebut. Tapi ternyata Luke diam-diam mencuri lukisan lain dan kemudian kabur. Charlotte pun langsung mengejar Luke keluar sampai ke mobil. Luke lalu mengatakan kalau ia mau memberikan lukisan itu asalkan Charlotte mau masuk ke mobilnya. Namun saat Charlotte naik ke mobilnya, Luke malah melaju dengan cepat sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan para polisi. Setelah masuk ke beberapa gang, Luke kemudian mengendari mobilnya masuk ke dalam truk yang dibawa oleh rekan timnya yaitu Murphy dan juga Deb. Tentunya Charlotte mengenali mereka karena dulu mereka tim lama ayahnya. Saat Murphy melihat lukisan yang dicuri oleh Luke, ternyata itu bukanlah lukisan yang mereka cari. Jadi Luke pun memberi Charlotte semprotan untuk membuatnya tidur dan meninggalkannya di bangku taman sendirian. Tak lama setelah sadar kembali, Charlotte lalu bergegas kembali ke museum, di mana sudah ada Inspektur Jamal yang akan menyelidiki kasus pencurian lukisan. Inspektur Jamal pun merasa curiga kalau Charlotte membantu kakaknya untuk mencuri lukisan hingga keduanya berdebat. Tapi tak lama kemudian saat mereka mengecek kembali, ternyata lukisan tadi sudah dikembalikan ke tempatnya. Pulang dari kerjanya, Charlotte kemudian menjemput Thomas di rumah Horal. Namun Horal tak mengizinkan Thomas pergi bersama ibunya setelah tahu kejadian tadi dan menganggap kalau Charlotte adalah tersangka pencurian. Jadi Charlotte pun pergi ke markas Luke dan memarahi Luke karena sudah membuat onar. Tapi di situ Charlotte malah mendapati Luke bersama timnya dan juga seorang miliarder kaya bernama Owen Kever. Jadi Owen pun menjelaskan kalau ia sedang sekarat karena kanker hati. Jadi ia menyewa Luke beserta timnya untuk mencari Fountain of Youth atau mata air awet muda yang mungkin menjadi satu-satunya obat untuk Owen. Charlotte pun mengeklaim kalau mata air awet muda itu hanyalah mitos, tetapi Luke dengan yakin mengatakan kalau semua yang mitos akan membawa mereka kebenaran.
Hal itu karena puluhan budaya di seluruh dunia menulis tentang air mancur awet muda ini yang tentu saja bukan lagi tentang kebetulan. Konon katanya lokasi air mancur ini disembunyikan dari manusia oleh Tuhan. Jadi mereka pun yakin kalau informasi ini sudah diturunkan secara generasi ke generasi di suatu keluarga tertentu dengan tujuan untuk melindungi rahasia ini. Nah, Luke berpikir kalau wanita misterius yang mengejarnya yaitu Esme adalah salah satu dari keluarga yang melindungi informasi tersebut. Luke juga berspekulasi kalau ada 6 seniman pada tahun 1600 yang membuat perjanjian untuk mengungkapkan lokasi air mancur itu dengan menyembunyikan beberapa petunjuk melalui berbagai lukisan. Dan lukisan-lukisan itu merupakan beberapa lukisan yang Luke cari dari berbagai negara. Lukisan-lukisan yang asli dan memiliki petunjuk selalu ditandai dengan tanda tangan rahasia yang memiliki arti 6 dan 1 dalam bahasa Latin yang artinya 6 kanvas tetapi 1 jalur. Lukisan-lukisan tersebut juga ditandai dengan huruf yang berbeda, namun anggota tim belum menemukan artinya. Di situ Charlotte melihat kalau lukisan Rembrandt yang mereka curi ternyata adalah palsu. Jadi Luke mengajak Charlotte untuk mencari lukisan Rembrandt yang asli. Tetapi Charlotte tetap menolak dan tak tertarik untuk bergabung lagi dengan mereka karena ia ingin fokus pada putranya. Jadi Owen pun menawarkan pengacaranya yang sangat berkuasa untuk membantu Charlotte merebut hak asuh putranya. Namun Charlotte menolaknya. Di malam harinya saat Luke sedang membaca buku tentang keluarga Vanderbilt, ia kembali didekati oleh Esme. Di situ Esme meminta Luke agar menghentikan pencarian tentang mata air awet muda, atau jika tidak maka Esme akan membunuh seluruh tim Luke. Mountain is literal. Right. We'll come back to that. Got it now. Keesokan harinya, Luke kembali mendekati Charlotte dengan menghadiri pertunjukan piano Thomas. Luke lalu mengungkapkan kalau ia sudah menemukan lukisan Rembrandt yang asli. Jadi Luke sekali lagi merayu Charlotte agar ikut. Karena sebenarnya kalau dilihat-lihat Charlotte sedikit tertarik dengan petualangan kali ini. Dan akhirnya Charlotte pun Selang beberapa hari, Luke dan tim bersama Charlotte berada di sebuah kapal di Irlandia untuk mencari kapal pesiar yang tenggelam. Di mana kapal itu merupakan tempat lukisan Rembrandt terakhir terlihat. Mereka lalu mengarahkan beberapa ports ke dalam laut untuk memasang tangki apung yang kemudian mengangkat kapal pesiar itu ke permukaan. Setelah kapal tersebut terangkat, Luke dan Charlotte kemudian masuk ke dalam untuk mencari lukisan tersebut. Di tengah pencarian itu, Murphy mendeteksi ada sesuatu yang boleh mendekati mereka. Jadi ia pun mencoba memberitahu Luke lewat radio. Namun upayanya gagal karena ada yang mengganggu sinyal mereka. Murphy, Deb, dan Owen pun melihat keluar dan mendapati sebuah helikopter yang menurunkan Esme beserta anak buahnya ke kapal pesiar tersebut. Sedang di dalam kapal pesiar, Charlotte dan Luke akhirnya menemukan lukisan itu dan kemudian pergi keluar. Namun mereka malah harus berhadapan dengan Esme serta anak buahnya dan juga tangki apung yang mulai kempes sehingga cepat atau lambat akan menenggelamkan mereka. Tapi Luke cukup berani melawan mereka dan menggunakan senjata salah satu musuh untuk menembak ke segala arah sehingga membuat mereka mundur. Lalu setelah Luke berhasil mengalahkan para pria bersenjata, Esme langsung membekuk Charlotte dan minta Luke agar menyerahkan lukisan itu. Akan tapi Luke berpikir kalau mereka bisa membicarakannya secara baik-baik tanpa kekerasan. Sampai akhirnya kapal itu pun terguncang cukup keras, sehingga memberi Charlotte kesempatan untuk melepaskan diri dari Esme dan menjatuhkannya ke air. Alhasil kedua kakak beradik itu pun langsung kabur keluar kapal yang kemudian dijemput oleh timnya. Success? Setelah misi mencari lukisan Rembrandt berhasil dilakukan, mereka lalu kembali ke London, di mana Harold menghubungi Charlotte untuk menyerahkan Thomas kepadanya. Karena dalam waktu dekat, Harold akan pindah ke Jepang untuk pekerjaan baru, yaitu sebagai konsultan di perusahaan Carver di Tokyo. Yang tak lain itu adalah perusahaan milik Owen, dan itulah cara Owen membalas budi ke Charlotte, yaitu agar Thomas tetap bersama Charlotte karena ia sudah mau ikut mencari lukisan tersebut. Charlotte lalu kembali bergabung dengan tim untuk memeriksa huruf-huruf yang tertara pada lukisan Rembrandt. Dalam lukisan itu terdapat tulisan jahat dan kalimat 6 dalam 1.
Jadi mereka menyimpulkan kalau kata ini merujuk pada Alkitab jahat, di mana itu merupakan kesalahan cetak dari Alkitab Raja James dari 1631 yang berisi perintah engkau harus berzina. Padahal sebenarnya janganlah engkau berzina. Mereka pun kembali berspekulasi kalau ini adalah kesalahan cetak yang dilakukan dengan sengaja untuk menandai Alkitab-Alkitab tertentu yang berisi tentang petunjuk air mancur awet muda. Namun semua Alkitab itu hancur, kecuali ada satu yang masih utuh. Tetapi tiba-tiba mereka digerebek oleh Inspektor Jamal bersama petugas lain yang ingin menangkap Luke dan Charlotte atas dugaan pencurian 6 mahakarya yang tak ternilai. Belum sempat menangkap keduanya, tiba-tiba Qasim serta anak buahnya muncul sambil mendorongkan senjata ke semua orang, termasuk Jamal dan petugas-petugas lainnya. Jadi Luke pun menawarkan kesepakatan ke Qasim, di mana Luke akan mengembalikan lukisan milik bos Qasim asalkan Charlotte, Deb Murphy, dan Owen dibolehkan pergi. Mereka pun sepakat dan Charlotte serta tim lalu pergi keluar, sedang Luke pura-pura mengambil lukisan, tapi ia malah berlindung ke bawah sehingga mencari celah untuk para petugas melawan balik anak buah Qasim. Alhasil terjadilah aksi tembak-tembakan antara para petugas dan anak buah Qasim. Sementara Luke menyelinap pergi lewat pintu belakang bergabung dengan yang lain menggunakan perahu. Perkelahian besar itu tetap berlanjut dan pada akhirnya Jamal serta para petugaslah yang menang. Scene kemudian menampilkan Luke yang berada di gurun dan hendak meminum segelas air yang bercahaya. Tapi di saat itu juga Luke melihat Charlotte dan Thomas mulai menua dengan cepat. Hingga akhirnya ada suara yang mengatakan jangan meminum. Alhasil Luke pun menjatuhkan gelas itu dan ternyata itu hanyalah mimpi yang dialami oleh Luke. Kini para tim bersama Thomas juga berada di pesawat pribadi milik Owen untuk menuju Austria, tempat salah satu Alkitab yang masih utuh yaitu Alkitab Richard. Sesampainya di Austria, Owen membawa Thomas jalan-jalan, sedangkan Luke, Charlotte, dan Deb masuk ke Perpustakaan Nasional Austria, sementara Murphy menunggu di dalam mobil. Owen kemudian mengajak Thomas makan di restoran, di mana Thomas menanyakan tentang kekayaan Owen yang tak terhingga. Dan saat Thomas menanyakan apa Owen merasa puas dengan apa yang dimilikinya sekarang, Owen pun tanpa ragu menjawab kalau ia tak pernah merasa puas dengan apa yang didapatkannya. Of course not. Di samping itu, Charlotte, Luke, dan Deb melihat kitab Richard di sebuah ruangan rahasia dengan dituntun oleh seorang pustakawan. Bersamaan dengan itu, Murphy yang berjaga di luar kemudian melihat Esme datang bersama anak buahnya. Jadi ia langsung memperingatkan Luke dan yang lainnya. Luke lalu keluar dari ruang rahasia, namun ia malah bertemu langsung dengan Esme dan mulai berkelahi. Salah satu anak buah Esme mencoba menolong Esme, namun Luke dengan cepat menghajarnya. Esme lalu menodongkan pistolnya ke Luke, akan tapi Luke berhasil menangkisnya. Alhasil Esme pun menggunakan tali untuk mencekik Luke. Namun, lagi-lagi Luke mengaitkan tali itu ke kaki Esme dan mendorongnya hingga membuatnya tergelantung di lampu gantung. Luke lalu mendapat kabar dari Murphy kalau semua pintu keluar sudah dihadang oleh anak buah Esme. Jadi Luke dan Deb pun menggunakan rencana B, di mana mereka membuat si pustakawan tertidur dengan semprotannya. Mereka juga membawa Alkitab itu dan menggunakan bom untuk menciptakan lubang di lantai dan mereka kabur lewat selokan yang kemudian keluar melalui saluran pembuangan di tengah kota. Sedang di sisi lain, dua anak buah Esme juga menghadang Owen dan Thomas, namun Owen dengan mudah menjatuhkan mereka. Luke dan yang lainnya kemudian berkumpul kembali di sebuah hotel bersama Thomas dan Owen. Di situ mereka lalu mulai memeriksa Alkitab yang mereka curi dan menemukan pola angka-angka di lapisan emasnya dan hanya menggunakan angka 1-7, sehingga membuat mereka kewalahan untuk memecahkan kodenya. Di saat yang sama, Thomas wadul ke Charlotte kalau tadi ia dihadang oleh dua penjahat yang mencoba menculik mereka, tapi akhirnya dua penjahat itu berhasil dikalahkan oleh Owen. Mengetahui kalau putra satu-satunya itu mungkin dalam bahaya, Charlotte pun memutuskan untuk pergi dan tak mau terlibat dalam petualangan ini lagi. Tapi saat keduanya mau keluar, Thomas melihat pola angka yang sedang dipecahkan oleh Murphy. Jadi Thomas pun memberitahu Charlotte kalau ia tahu tentang pola angka tersebut. Alhasil, Charlotte pun membawa Thomas kembali ke dalam, di mana Thomas menjelaskan ke yang lain kalau pola angka itu adalah 7 not musik dasar. Thomas kemudian mulai memainkan lagu berdasarkan pola angka tersebut, dan saat dicari di internet, ternyata lagu itu berjudul Water in the Desert, atau Air di Gurun.
Karena lagu ini sudah sangat lama sekali, jadi mereka pun tak menemukan siapa penciptanya. Namun lagu ini diciptakan untuk menghormati 7 keajaiban dunia kuno. Mereka lalu melihat keberadaan 7 keajaiban dunia kuno melalui peta dan meletakkan jalur lukisan-lukisan di atasnya. Disitulah mereka mendapati kalau jalur itu sejajar dengan ke-6 keajaiban dunia, kecuali satu, yaitu piramida Giza. Charlotte dan yang lainnya pun yakin kalau air mancur awet muda itu berada di sana. Tanpa berlama-lama, mereka mulai bersiap-siap untuk pergi ke Mesir. Owen juga minta agar Charlotte tetap ikut dan berjanji akan menyewa keamanan untuk menjaga Thomas. Lalu saat dalam perjalanan, Luke kembali bermimpi tentang topeng emas itu lagi, di mana kali ini terdapat pria misterius yang terlihat seperti minta tolong. Dan saat tangan pria itu memegang pasir, tiba-tiba zat hitam mulai menyebar dan masuk ke tubuh Luke. Sementara itu di Vatikan, Esme bertemu dengan pemimpin pelindung yang memberinya kunci khusus untuk mencegah siapapun meminum air dari air mancur awet muda itu demi pelindungan umat manusia. Beberapa saat kemudian, Luke dan tim tiba di piramida dengan dipandu oleh seorang profesor terkenal yang mengajak mereka berkeliling piramida. Tapi saat mereka sampai di dalam tengah piramida, Owen langsung menyuruh orang-orang suruhannya untuk mulai menggali dengan peralatan canggihnya. Tentunya profesor itu pun memprotes karena ini termasuk perusakan monumen bersejarah. Namun anak buah Owen malah mengusirnya. Sedang di luar, Jamal juga datang dan berniat untuk masuk. Namun anak buah Owen langsung melarangnya. Lalu tak lama kemudian Jamal kembali lagi membawa rombongan mobil polisi. Dan tanpa basa-basi ia pun menyuruh yang lain untuk melepaskan tembakan ke arah para anak buah Owen. Sementara Esme juga berada di dekat tempat tersebut dan menunggu aksi tembak-tembakan itu mereda. Kita kembali lagi ke Luke, Charlotte, Thomas, dan Owen yang mulai memasuki lorong-lorong hingga mencapai ke ruangan khusus. Disitulah terdapat batu besar yang menghalangi mereka menuju ke bawah. Jadi Owen pun menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan batu tersebut bagaimanapun caranya. Bahkan Owen juga berniat untuk memasang bahan peledak di batu tersebut yang tentu saja langsung diprotes oleh Luke dan Charlotte. Di samping itu, Thomas menemukan sebuah alat musik tua dan mulai memainkannya. Suara alat musik itu pun memenuhi seluruh ruangan tersebut. Di saat itu, Charlotte juga memukul gong besar yang berada di atas batu sehingga membuat pasir-pasir yang ada di batu besar mulai membentuk bentuk misterius. Lalu dengan mudahnya Charlotte bisa menggeser batu itu hanya dengan satu tangan dan membuka sebuah lempengan besar. Charlotte, Luke, Thomas, Owen, dan anak buahnya yang bernama Prigger kemudian naik ke atas lempengan tersebut yang langsung membawa mereka ke ruang paling bawah. Sementara itu di luar, Murphy dan Dave berpikir kalau pihak keamanan Owen sudah bertindak terlalu jauh. Jadi keduanya pun mencoba untuk menghentikannya, namun Dave malah ditembak di bagian lengan. Lalu saat penjaga keamanan itu hendak membunuh keduanya karena berpikir mereka memihak polisi, tiba-tiba seorang menggunakan penutup wajah datang untuk membunuh para penjaga. Ternyata orang itu adalah Esme. Setelah para penjaga keamanan Owen berhasil dikalahkan oleh Esme dan pihak polisi, Jamal dan Esme pun setuju untuk bekerja sama dan masuki piramida, di mana mereka mulai menjatuhkan penjaga lainnya. Di sisi lain, Luke dan yang lainnya sampai di koridor yang penuh dengan prasasti di dinding. Blessed is he. Di situ mereka juga mendapati jalan buntu dengan ukiran pohon kehidupan. Jadi Charlotte pun mengambil ember atau resin yang memfosil dari patung Dewi Naunet dan kemudian meletakkannya di ukiran pohon. Seketika dinding pun terbuka dan mereka pun memasuki ruangan lain yang menunjukkan keberadaan mereka di lantai paling atas. Luke kemudian iseng menyentuh permata di ukiran yang akhirnya membuat beberapa tangga keluar dari dinding. Mereka pun mulai menuruni tangga tersebut dan mencapai tanah. Tapi ternyata itu bukan tujuan akhir mereka, karena masih ada sebuah lubang kecil yang tiba-tiba terbuka dan menampilkan lebih banyak tangga yang akan membawa mereka ke bawah. Saat mereka turun ke bawah, ada genangan air kecil di tengahnya yang ia yakini sebagai tempat air mancur awet muda yang selama ini mereka cari-cari.
Charlotte kemudian mengingatkan yang lain tentang tulisan di dinding prasasti yang menyebutkan jika seorang tak siap menerima berkat, maka mereka akan mendapatkan kutukan sebagai gantinya. Owen pun menyuruh Luke untuk meminumnya terlebih dahulu sebagai uji coba, dan jika memang ampuh, maka Owen akan mengambil air itu untuk dijual dengan harga tinggi. Luke pun terlihat tak ingin minumnya, sehingga membuat Owen kesal dan menembak lengan Luke. Alhasil Luke pun tak punya pilihan lain selain minum air tersebut. Lalu saat Luke menyentuh genangan air tersebut, air mulai mengisi ruangan lebih banyak. Di saat itulah darah dari lengan Luke jatuh sehingga membuat air itu mengelilingi tubuh Luke dan mengangkatnya. Tangan Luke lalu mulai bercahaya dan ia melihat wajah dirinya sendiri di dalam air yang ada di tangannya sambil berniat untuk meminumnya. Namun di situ ia melihat Charlotte dan Thomas yang sedang memandanginya mulai menua dengan cepat. Jadi Luke pun memilih untuk tak minum air tersebut karena ia mengingat kutukan air mancur itu kalau energi yang ia dapat untuk menjadi awet muda adalah ditransfer dari orang-orang yang paling ia sayangi. Dan demi adik serta keponakannya itu, Luke pun membuang air di tangannya itu sehingga air ajaib tersebut memberinya hadiah berupa penyembuhan luka di lengannya. Owen yang kesal karena Luke tak minumnya pun kemudian menembak Luke beberapa kali. Namun air itu melindungi Luke sebelum airnya perlahan menurunkannya. Karena melihat keajaiban yang dialami oleh Luke, jadi Luke pun melukai tangannya sendiri hingga darahnya menetes ke air. Dan seketika air itu pun mengelilinginya. Di samping itu, Esme menggunakan kunci yang diberikan sang pemimpin pelindung ke dinding untuk menutup kembali sumber air mancur tersebut. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan sang pemimpin, jika air itu diminum orang yang peduli pada sekitar, maka kekuatan itu akan memberikan imbalan awet muda untuk orang-orang tersebut karena energi itu didapat dari orang-orang yang disayanginya. Tetapi jika air itu diminum orang yang salah atau orang yang hanya mementingkan diri sendiri, air mancur itu akan menguras nyawa orang tersebut karena ia tak memiliki orang yang disayanginya. Begitulah yang terjadi pada Owen yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Alhasil ia pun langsung menua sambil menjerit kesakitan. Saat air mulai menggenang, Esme segera memukul gong sehingga semua pintu mulai menutup. Sementara itu, Luke, Charlotte, Thomas, dan Prager pun langsung bergegas naik tangga dan meninggalkan Owen di dalam air. Tapi saat menaiki tangga, Prager terpleset dan kemudian terjatuh hingga tewas. Sedangkan Luke juga sempat terpleset, namun Esme segera menangkapnya dan membantunya naik kembali. Dengan cepat, koridor-koridor mulai menutup. Untungnya mereka berhasil keluar dengan selamat. Setelah kejadian ini, Inspektur Jamal sadar kalau penjahat di balik ini semua adalah Owen. Meskipun dari awal Esme sering ribut dengan Luke, namun Esme mengungkapkan kalau ia terkesan dengan kemauan keras Luke dan pantang menyerahnya. Sedangkan Charlotte yang awalnya ingin berhenti melakukan petualangan akhirnya memutuskan untuk kembali melakukan misi petualangan bersama Luke, Thomas, Deb, dan Murphy, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Fountain of Youth. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.